Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Syarif Amin dari jurusan Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. NPM saya 1921911108. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan strategi belajar mengajar gerak pada mata kuliah TBM Motorik. Langsung saja kita ke bab pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai strategi belajar mengajar gerak. Jadi, strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan, strategi dapat diartikan sebagai a plan method of a series of activity designed to achieve a particular education goal. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan, rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dan atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, pada umumnya istilah strategi banyak digunakan dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. Istilah strategi banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang bertujuan memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Seperti halnya seorang guru yang mengharapkan hasil baik dalam proses pembelajaran juga akan menerapkan suatu strategi agar dapat hasil belajar siswanya mendapat prestasi yang terbaik. Strategi pembelajaran gerak adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan pengajaran dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Dick dan Carey 1985 menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu materi yang atau prosedur pembelajarannya digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pengajar dan dalam proses pembelajaran. Ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran, yakni yang pertama strategi pengorganisasian pembelajaran. Yang kedua strategi penyampaian pembelajaran, dan yang ketiga strategi pengelolaan pembelajaran. Kemudian materi berikutnya yaitu pengaturan urutan materi belajar. Jadi proses belajar yang bertujuan untuk menguasai gerak keterampilan berlangsung dalam 3 tahapan atau 3 fase. Jadi 3 fase ini yang pertama yaitu ada fase kognitif. Fase kognitif merupakan tahap awalan dalam belajar gerak keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerak yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Pada fase ini aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol karena harus berusaha memahami bagaimana cara gerak dan bagaimana harus melakukannya. Pada saat pelajar mencoba berulang-ulang melakukan gerakan masih sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Ia berusaha menampilkan bayangan gerakan yang ada dalam pikirannya ke dalam gerakan yang nyata. Pada awalnya seringkali pelajar masih mengalami kesulitan. Namun dengan cara berulang-ulang, pelajar akan mampu melakukan dengan bentuk gerakan yang makin menyerupai dengan gerakan yang dibayangkan. Kemudian pada fase asosiatif merupakan fase kedua dalam belajar gerak yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam hal rangkaian gerak yang biasa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif, pelajar sudah sampai pada taraf merangkai bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Pada fase asosiatif ini, dengan cara melakukan rangkaian gerakan secara berulang-ulang, penguasaan atas gerakan akan semakin meningkat. Peningkatan penguasaan atau keterampilan gerak akan nampak dalam hal
Gerakan semakin lancar, semakin sesuai dengan kemauan, atau makin sesuai dengan bayangan yang ada yang ingin dilakukan. Kemudian kesalahan gerakan semakin berkurang dan semakin konsisten dalam pelaksanaannya, semakin luas atau semakin halus. Dan kemudian yang ketiga ada fase otonom. Pada fase otonom ini merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini pelajar mencapai tingkat penguasaan gerak yang paling tinggi. Pelajar bisa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis. Gerakan bias dilakukan secara otonom, artinya bahwa pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas lain. Jadi gerak yang otomatis adalah gerak yang bias dilakukan. Seperti yang bias dilakukan secara otomatis adalah gerak yang bisa dilakukan seperti yang dikehendaki walaupun ia tidak memikirkan unsur-unsur bentuk gerakan yang ingin dilakukan itu. Misalnya pada permainan sepak bola yang sedang mendribbling, begitu ia mengamati bahwa bola akan direbut oleh lawan, maka secara otomatis dia akan menjauhkan bola tersebut, baik itu dengan cara mendribbling lebih cepat atau melakukan gerakan membelok atau menipu, atau bisa dikatakan dalam permainan sepak bola yaitu capping. Untuk mencapai pada fase otonom ini diperlukan pemerakitan gerakan berulang-ulang secara teratur dalam jumlah ulangan yang banyak sekali dan jangka waktu yang relatif lama pastinya. Gerakan yang telah mampu dilakukan secara otomatis akan sulit untuk diubah polanya. Untuk karena itu, bagi pelatih olahraga perlu berhati-hati dalam melatihkan bentuk gerakan tertentu. Kemudian selanjutnya materi tentang pengaturan waktu latihan. Jadi berkaitan dengan seberapa lama siswa akan melakukan terus belajar gerak, waktu pula lah yang akan menentukan seberapa produktif lingkungan pengajaran. Waktu pun perlu diperhatikan karena akan menjadi waktu yang tersedia, kemudian waktu yang dialokasikan, waktu aktif belajar. Selain itu perlu diperhatikan jeda respon tugas belajar gerak, yaitu jeda waktu saat guru memberikan tugas gerak dan waktu siswa memulai gerak dan akhir tugas gerak yang dimiliki siswa. Jika ada kesulitan dalam mengatur waktu berolahraga, biasanya yaitu harus memiliki beberapa tips. Di antaranya yang pertama, jadwal olahraga yang fleksibel, membagi waktu latihan agar lebih sesuai jadwal harian. Kemudian masukkan olahraga dalam jadwal harian. Kemudian memiliki rencana cadangan. Yang selanjutnya, ubah cara berpikir Anda dan nikmati aktivitasnya. Pada materi selanjutnya yaitu pengaturan lingkungan belajar. Penggunaan dan pengaturan lingkungan belajar merupakan suatu kegiatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan, baik yang terkait dengan pengembangan anak secara optimal maupun yang terkait dengan luasnya ruang yang tersedia ataupun bahan-bahan dan peralatan yang ada. Prinsip pengaturan lingkungan belajar dan bermain anak. Yang pertama yaitu ada tingkat perkembangan anak. Jadi pengaturan lingkungan belajar dan bermain perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, baik dalam segi pengembangan kognitif, motorik, bahasa maupun psikososial. Kemudian yang kedua, stimulasi perkembangan anak. Lingkungan belajar dan bermain hendaknya diatur dan tujuan untuk menstimulasi perkembangan anak. Oleh sebab itu, lingkungan tersebut harus memberikan kesempatan yang luas kepada anak untuk eksplor, penyelidikan, interaksi sosial, komunikasi, dan peningkatan kemampuan koordinasi dalam gerak motorik. Yang ketiga yaitu menghendaki anak cedera. Jadi maksudnya di sini harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat menghindarkan anak dari kemungkinan mendapatkan cedera. Penempatan alat-alat, pemilihan alat permainan, dan pengaturan ruang perlu memperhatikan keselamatan anak. Setiap guru harus menyadari perlu merancang dan mengkoordinasikan lingkungan belajar anak dengan tujuan agar anak selalu tertarik dan terstimulasi untuk mau belajar.
Kemudian ada informasi yang berkaitan dengan anak yang akan mengikuti kegiatan belajar. Jadi walaupun melalui informasi tersebut hanya sedikit yang diketahui oleh guru, tetapi informasi tersebut akan menjadi sumber pengetahuan bagi masing-masing guru. Informasi tersebut berupa catatan atau laporan tertulis yang dapat diperoleh guru beberapa waktu sebelum sekolah dimulai. Kemudian yang kelima yaitu kegiatan harus dilakukan anak yang berkaitan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. Apabila tujuan khusus pembelajaran adalah pengembangan keterampilan sosial, maka guru perlu mengatur ruangan atau lingkungan yang memberi kesempatan pada anak untuk berinteraksi di dalam kerja kelompok. Misalnya guru mengatur tempat yang menarik minat anak untuk berinteraksi di dalam kelompok, seperti menyediakan sudut permainan, drama atau bermain dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu metode belajar. Jadi yang pertama ada faktor belajar gerak. Dalam faktor ini yang mempengaruhi proses belajar ada 7. Yang pertama yaitu faktor kecerdasan, faktor belajar, sikap, kegiatan, emosi, dan sosial. Terus lingkungan dan juga guru. Yang berikutnya fase belajar gerak. Pada fase ini ada 3 tahapan atau 3 fase seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu kognitif, asosiatif, dan otonom. Kemudian pada belajar gerak, jadi kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan eksternal. Dan kemudian yang terakhir ada prinsip dan praktik belajar penjas. Agar peningkatan penguasaan keterampilan gerak dicapai secara optimal, perlu dilakukan pengaturan kondisi praktik yang baik melalui pembelajaran instruksi yang tepat. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengaturan kondisi praktik. Yang pertama yaitu pengaturan giliran. Kemudian beban belajar meningkat, kondisi praktik bervariasi, dan yang terakhir pembelajaran motivasi dan menyemangati. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.